Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurakansa tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan normal. Sebelum menjelaskan apa itu mekanisme persalinan normal beserta tahapnya, saya akan menjelaskan struktur kepala janin terlebih dahulu beserta dengan panggul ibu yang akan melakukan persalinan. Yang pertama, pada kepala janin, di bagian depan itu ada os frontal. Kemudian os frontal ini dipisah oleh sutura frontalis. Kemudian diantaranya, di tengahnya ini ada sutura coronalis. Di tengah-tengah sutura coronalis itu ada fontanella mayora atau biasa kita sebut siput berbentuk dengan layang-layang atau bisa juga belah ketupat. Kemudian di bagian belakangnya ada os parietal kanan kiri, yang mana dibatasi lagi oleh sutura sagittalis melintang panjang. Kemudian jika kita posisikan kepala melintang seperti ini, kanan kiri di bagian bawahnya ada os temporal. Kemudian di bagian belakang ada os occipital, yang mana dibatasi atasnya oleh sutura lomboidea, dan juga di tengah-tengahnya ada fontanella minora dengan bentuk segitiga. Selanjutnya, untuk panggul ibu, di bagian dalam atas ada ilium, kemudian di tengahnya ada promontorium, ke bawah ada sacrum, dan juga ada coccyges. Kemudian bagian luar bawah ada isium, di bagian dalamnya ada spina ischiadica. Baik, untuk mekanisme persalinan normal ada 7 tahap. Yang pertama ada tahap descent, yaitu penurunan, yang mana kepala bayi melewati panggul. Posisi pertama adalah melintang atau biasa kita sebut dengan fronto-occipito, dengan diameter paling luasnya itu adalah 12 cm. Pada pintu atas panggul memang diameter terluasnya adalah dengan posisi melintang ini. Semakin ke bawah, diameter akan semakin mengecil sehingga memaksa kepala janin untuk menekuk, yang mana kita sebut sebagai fleksi. Bagian terbawah janin, yang mana pada mekanisme persalinan normal adalah kepala, ketika berada di dasar panggul, ia menerima tahanan yang mana memaksa ia untuk menekukkan kepalanya agar dada janin dan juga dagu janin menjadi menempel, agar bisa masuk ke dalam lingkaran jalan lahir. Saat melakukan fleksi, posisi paling bawah janin itu harus sudah dirasakan ditahan oleh serviks dan juga dinding vagina. Setelah melakukan fleksi, ia akan melakukan proses engagement. Engagement ini adalah proses keterikatan rongga panggul dengan diameter kepala. Jadi posisi diameternya sudah sama-sama pas dan kepala janin sudah tidak bisa digerakkan kembali. Posisi engagement ini pada nullipara biasanya terjadi sebelum proses persalinan, sedangkan pada multipara engagement terjadi setelah persalinan dimulai. Setelah terjadi engagement, terjadilah proses putaran paksi dalam. Proses putaran paksi dalam ini terjadi ketika kepala janin sudah berada setinggi bidang spina ischiadica. Jika belum mencapai spina ischiadica, maka dia belum melakukan putaran paksi dalam. Pada proses ini, saat kontraksi, kepala melewati lengkung bawah pubis, kemudian berputar mencapai otot panggul. Kemudian setelah melakukan putaran paksi dalam, ia akan melakukan fleksi. Fleksi ini terjadi ketika kepala janin sudah mencapai perineum. Dia akan melakukan defleksi, lawannya dari fleksi, sehingga kalau misalnya fleksi itu penekukan, maka ekstensi adalah proses menegaknya kembali kepala ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula occiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian diikuti keluarnya kepala mengikuti sumbu jalan lahir, dimulai dari terlihatnya dahi, mata, hidung, dan mulut. Kemudian setelah terjadi ekstensi, dia akan melakukan putaran paksi luar. Putaran paksi luar ini dari eksternal muka dibarengi dengan internal bahu mengarah sejajar dengan antara posterior panggul. Kemudian dia akan keluar, melakukan ekspulsi
dengan posisi fleksilateral, yang mana dibantu oleh tenaga medisnya, ditarik ke atas kepala dan bahu si janin, ke atas simplisis pubis ibu, kemudian ditangkap untuk selanjutnya menerima aliran tubuh janin tersebut keluar. Gini, descend, kemudian fleksi, kemudian dia berputar anterior, kemudian dia melakukan ekstensi, melakukan putaran paksi luar lagi, kemudian ekspulsi. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.